2010, sekarang aku sudah bekerja kurang lebih 7 tahun. Apa ya, mungkin pengalaman menjadi worship leader itu aku belajar sejak SMA. Waktu itu kalau teman-teman mungkin di SMA-nya punya Rokris, Rohani Kristen ekstrakurikuler. Nah, sejak SMA itulah aku belajar ditolong untuk menjadi seorang worship leader sampai di kampus, sampai alumni pun Tuhan masih mempercayakan beberapa pelayanan-pelayanan worship leader. Nah, apa namanya? Aku terus masih belajar dalam banyak hal untuk menjadi worship leader yang efektif seperti apa. Kita hari ini akan sama-sama diskusi. Teman-teman nanti bisa tanyakan juga beberapa hal. Aku share apa yang aku tahu gitu ya. Maksudnya akan ada banyak hal juga yang mungkin belum aku tahu. Teman-teman mungkin juga bisa kasih inputan ke aku. Jadi kita sama-sama diskusi. Kita sama-sama berdialog lewat room ini. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam. Aku nggak mau yang satu arah doang gitu. Kalau teman-teman nanti di tengah-tengah ada interupsi pertanyaan dan lain sebagainya, silakan nanti ditanyakan biar kita sama-sama diskusikan gitu ya. Aku berharapnya lewat room ini, at least kita semakin punya kerinduan yang mendalam untuk menjadi seorang worship leader yang efektif, yang baik gitu. Anyway, suaraku kedengaran dengan jelas ya? Kedengaran, Bang. Oke, thank you. Nah, teman-teman, aku kemarin share ada 2 artikel. Aku sekarang mulai dengan artikelku yang satu ini ya. Judulnya Training Worship Leader. Lalu aku tulis di bawahnya, sometimes it's not merely about how, but why. Gitu. Kadang-kadang tuh seringkali waktu belajar jadi worship leader, yang menjadi esensi dasarnya tuh kadang-kadang ternyata bukan tentang gimananya gitu. Gimana sih cara membuat kata pengantar, gimana sih cara memilih lagu yang tepat, gimana sih membuat alur, gimana sih membuat liturgi gitu. Tapi teman-teman, seringkali aku beberapa kali ya kasih training ke kampus, ke sekolah gitu. Biasanya kalau waktu itu trainingnya masih dalam bentuk ketemuan onsite, aku suka tuh bikin karton, lalu aku minta mereka tempel-tempel gitu. Mereka tulis, aku bikin kertas-kertas kecil. Isinya kadang gini, apa sih yang kamu harapkan ada pada dirimu sebagai seorang worship leader gitu. Terus kenapa kamu belum mencapai itu? Jadi nanti ada beberapa kertas, aku minta mereka untuk menjawabnya di kertas itu lalu ditempel-tempel. Nah, kebanyakan teman-teman justru ketika kita memulai training itu dengan diskusi bersama mengenai apa yang kamu inginkan, terus kenapa kamu tidak mencapainya, seringkali justru kita menemukan bahwa itu bukan tentang how-nya gitu. Tapi kebanyakan adalah tentang why. Tentang kenapa jadi worship leader. Nah, waktu nemuin why, aku suka dengan satu pepatah kuno yang bilang, if you know why, you will know how. If you know why, you will know how. Kalau kamu udah tahu reason-nya dulu, why kamu jadi seorang worship leader, kamu pasti akan tahu kok, how-nya itu akan mengikuti. How-nya akan gampang kamu pelajari kita akan belajar banyak tentang how itu di banyak kesempatan. Tapi seringkali kita melupakan satu yang paling mendasar, itu adalah tentang why, reason menjadi seorang worship leader. Nah, aku bersyukur banget tadi Pak Jimmy mengatakan satu frase yang itu sebenarnya menggambarkan apa yang mau aku sampaikan. Tadi dia sebut gospel driven worship. Gospel driven worship. Ibadah yang digerakkan oleh Injil. Nah, mungkin aku ingin membahas ini secara singkat ya. Aku bahas mungkin kurang lebih 10 menit. Gospel driven worship. Kenapa aku sampaikan ini? Ini hasil pergumulanku sebagai seorang worship leader dan juga pergumulan ketika aku menjadi seorang trainer gitu ya, menjadi trainer di berbagai tempat. Lalu aku menemukan gitu bahwa sebetulnya bukan masalah how, tapi waktu kita paham
gospel-driven worship, ibadah yang digerakkan oleh Injil, disitulah kita sebenarnya menemukan banyak hal yang selama ini kita cari sebagai worship leader. Contohnya gini, satu contoh realnya ya. Ada banyak yang bilang gini, aku waktu jadi seorang WL sering grogi gitu. Sering grogi, sering takut. Mereka menemukan alasannya karena takut dilihat orang, karena takut dinilai kakak kelas, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi waktu kita diskusi lebih dalam, ternyata permasalahannya tuh bukan karena mereka takut dinilai atau karena mereka grogi gitu. Tapi pemahaman mereka terhadap diri mereka sendiri, bagaimana mereka melihat diri sendiri, bagaimana Yesus melihat diri mereka, itu menjadi satu hal yang itu menjadi problem mendasarnya. Kenapa mereka menjadi worship leader yang takut, grogi, dan lain sebagainya gitu. Bukan karena misalnya mereka ngomongnya salah, kata pengantarnya kurang bagus, atau lagunya nggak tepat. Bukan karena itu gitu. Ternyata adalah cara mereka menilai, melihat diri mereka sendiri. Gitu. Dan bagaimana mereka punya pemahaman Kristus memandang mereka. Nah, aku akan masuk ke artikelku yang pertama. Aku menulis ada kurang lebih ada 3 poin, teman-teman. Poin yang pertama aku kutip dari, aku kutip dari Westminster Catechism. Di dalam Westminster Catechism, jadi itu buku katekismus yang isinya pertanyaan-pertanyaan doktrin mendasar. Nah, salah satu pertanyaan yang ada di dalam buku katekismus itu adalah gini, what is the chief end of man? Lalu jawabannya adalah to glorify and enjoy God. Apa sih tujuan ultimate, tujuan utama manusia diciptakan gitu? Nah, jawabannya adalah di dalam katekism Westminster ini dibilang untuk memuliakan dan menikmati Allah. Nah, teman-teman bisa ngebayangin nggak? Memuliakan dan menikmati Allah itu sebenarnya salah satunya adalah terjadi ketika di mana? Ketika di dalam ibadah. Benar ya? Di dalam ibadah kita memuliakan Tuhan, di dalam ibadah kita menikmati Tuhan. Nah, teman-teman bisa membayangkan bahwa ibadah yang teman-teman pimpin itu adalah sarana untuk memenuhi tujuan hidup manusia diciptakan. Ibadah yang teman-teman pimpin di kampus, di gereja, itu jadi sarana untuk memenuhi tujuan hidup teman-teman mahasiswa yang kalian pimpin saat itu. Nah, lalu yang kedua, si Robert Weber bilang, worship is a meeting between God and His people, gitu. Ini jadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Jimmy Setiawan. Ibadah itu pertemuan antara Allah dan manusia dan kita. Dan pertemuan macam ini adalah pertemuan yang sangat besar gitu, karena Allah bertemu dengan kita gitu, bukan presiden, bukan bukan bos besar kita, bukan direktur kita gitu. Ini presidennya presiden gitu. Allah yang besar, kita aja kalau ketemu presiden sangat well prepare gitu. Gimana kalau kita ketemu Allah? Pastinya pertemuan ini menjadi satu-satunya pertemuan yang sangat harus dipersiapkan dengan baik. Nah, itu poin yang pertama, teman-teman. Di dalam ibadah, teman-teman sedang menolong tujuan hidup orang lain diciptakan itu tercapai. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, poin-poin yang sangat aku nikmati itu adalah ketika aku baca bukunya Bob Kauflin, itu judulnya The True Worshipper. Ada satu frase yang Bob Kauflin sampaikan, dia bilang begini, it takes God to worship God. It takes God to worship God. Apa maksudnya? Teman-teman, kita bisa dapat beribadah kepada Allah secara langsung, itu kan karena Kristus ya.
karena Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dia menjadi perantaraan, sehingga kita bisa beribadah langsung kepada Allah. Kalau dulu kan dalam perjanjian lama, kalau teman-teman belajar, mereka umat Israel tidak bisa datang langsung kepada Allah. Mereka butuh perantaran imam untuk mengorbankan domba, sembelihan apa gitu. Mereka tidak bisa datang langsung beribadah kepada Allah. Mereka butuh perantara. Nah, tetapi dalam perjanjian baru kita, termasuk kita yang sekarang, kita dapat berdoa, datang beribadah kepada Allah itu secara langsung. Karena apa? Karena it takes God to worship God. Kristus yang adalah Allah harus datang untuk membuat kita dapat beribadah kepada Allah. Nah, itu jadi adalah harus mengorbankan Kristus sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Itu poinnya, poin utamanya. Kita dapat beribadah kepada Allah hanya karena pengorbanan Kristus. Nah, teman-teman catat nih. Poin ini menjadi sangat penting. Kalau tadi aku bilang gospel driven worship, poinnya adalah di kalimat ini. Kita dapat beribadah, termasuk di dalamnya menjadi worship leader, itu karena karya Kristus di atas kayu salib. It takes God to worship God. Sehingga apa teman-teman? Dari 2 poin yang aku sebutkan di atas, what is the chief end of man, terus it takes God to worship God, kita bisa belajar bahwa ibadah yang teman-teman ikuti dan yang teman-teman pimpin sebagai worship leader, itu adalah anugerah. Ibadah adalah anugerah. Kenapa karena anugerah? Karena hanya karena Kristus mati di atas kayu salib sehingga kita dapat beribadah kepada Dia. Nah, teman-teman, apa sih implikasinya ketika kita mengerti bahwa ibadah ini adalah anugerah? Nah, aku bagi 2 ya. Kita kadang-kadang bisa menjadi seorang jemaat, umat secara umum, atau kita menjadi seorang worship leader secara khusus. Nah, apa implikasinya ibadah adalah anugerah? Bagi umat, ibadah menjadi sangat penting dan berharga. Ya, karena itu sudah mengorbankan Kristus. Kita nggak perlu lagi untuk datang kepada imam supaya kita bisa beribadah gitu ya. Susah juga kalau misalnya kita ke gereja nggak bisa tuh masuk ke dalam gereja, hanya di pelataran gereja. Lalu yang kedua, kita beribadah dengan penuh rasa kagum dan ucapan syukur. Kalau kita mengerti ini teman-teman, setiap kali kita datang beribadah, baik itu ibadah minggu di gereja, baik itu ibadah yang ada di kampus dan lain sebagainya, maka kita akan punya rasa kagum dan ucapan syukur waktu kita mengerti bahwa Kristus sudah mati supaya kita bisa dapat beribadah. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah Bapa. Nah, lalu yang selanjutnya apa implikasinya? Mempersiapkan diri dengan baik untuk datang beribadah. Ini nggak bisa kita pungkiri juga. Kadang aku juga perlu mengakui kesalahan juga. Seringkali datang beribadah tidak mempersiapkan diri, datang terlambat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu apa implikasi bagi kita seorang worship leader? Nah, teman-teman, ini yang tadi aku bilang ternyata seringkali permasalahannya itu bukan di how-nya, tapi why-nya. Nah, why-nya tuh ini. Pemahaman bahwa ibadah adalah anugerah itu menolong kita. Aku langsung masuk ke poin yang kedua ya, teman-teman. Kelayakan kita sebagai seorang worship leader itu ada pada Kristus, pada salib Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Apa maksudnya? Tadi kan kita bisa datang beribadah karena Kristus mati bagi kita di atas kayu salib, sehingga kita bisa datang beribadah. Termasuk di dalamnya, waktu kita menjadi seorang worship leader, kita menjadi layak atau tidak layak, itu kan bukan karena kita kan. Tapi tadi, karena pengorbanan Kristus lah kita bisa datang beribadah, kita bisa menjadi seorang worship leader. Nah, ketika kita punya pemahaman bahwa kelayakan kita layak atau tidak menjadi seorang worship leader, itu bukan kepada diri kita, bukan karena kemampuan kita bernyanyi, bukan karena kecakapan kita memilih lagu, membuat kata pengantar, membuat liturgi, dan lain sebagainya, tetapi kita dapat menjadi seorang worship leader
itu karena anugerah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Sehingga aku tulis di artikelku, buang ke tempat sampah. Pertama, ekstrim yang pertama, perasaan sombong, perasaan layak menjadi seorang worship leader. Atau ekstrim yang kedua, apa? Minder dan takut. Ini menjadi dua ekstrim yang seringkali muncul sebagai seorang worship leader yang tidak sadar bahwa kelayakan dirinya sebagai seorang WL itu bukan pada orang lain, bukan pada kakak kelas, bukan kepada sesi acara yang memilih, tetapi pada Kristus. Kelayakannya hanya karena Kristus. Seringkali sombong. Gue dipilih ya karena gue begini, gue punya track record begini. No. Tapi ekstrim yang kedua, kita juga seringkali apa? Minder, takut menjadi seorang worship leader. Nah, ini dua ekstrim perasaan yang muncul kalau kita tidak sadar bahwa bukan karena diri kita atau karena orang lain kita dapat menjadi seorang worship leader, tetapi karena anugerah, karena karya Kristus di atas kayu salib. Nah, teman-teman coba pahami ini secara mendalam, seringkali justru akarnya adalah akar permasalahan yang kita hadapi sebagai seorang WL itu bukan karena how-nya, bukan karena kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, tetapi bagaimana kita memandang diri kita dari kacamata salib. Itulah yang disebut gospel-driven worship. Ibadah yang digerakkan oleh Injil adalah ibadah yang sadar bahwa itu adalah anugerah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Ini menjadi satu bagian yang sangat aku tekankan kepada diriku sendiri tiap-tiap hari. Atau tiap-tiap kali punya kesempatan untuk menjadi WL. Daryl, kamu menjadi seorang WL itu hanya karena Kristus sudah mati bagimu di atas kayu salib. Disitulah nilaimu, disitulah kelayakanmu untuk menjadi seorang worship leader. Bukan kepada jemaat, bukan kepada dirimu sendiri ataupun panitia. Nah, teman-teman, perasaan ini akan membebaskan teman-teman dari keinginan untuk sombong, keinginan untuk show off, atau ketakutan menjadi salah dan lain sebagainya. Takut minder dan lain minder yang salah. Ini akan membebaskan teman-teman. Kunci menjadi seorang worship leader yang efektif, be a true worshiper, adalah mereka yang bebas perasaannya, merdeka perasaannya dari tekanan dari dalam dirinya ataupun orang lain. Tetapi memandang dirinya dari sudut pandang Kristus, salib Kristus anugerah. Hanya ketika teman-teman punya punya pemahaman inilah, teman-teman bisa menjadi seorang worship leader atau worshiper yang sejati. Itu kuncinya. Masalah pilih lagu, masalah bikin alur, dan lain sebagainya, teman-teman akan belajar by the times. As the time goes by, teman-teman akan bisa belajar itu lebih baik. Tapi ketika pemahaman ini salah, pemahaman ini keliru, teman-teman masih terkungkung, tidak terbebas, tidak merdeka dari perasaan itu, teman-teman tidak akan pernah menjadi seorang WL yang sejati. Kenapa kita bisa melihat gitu, mungkin ada WL-WL yang waktu menyembah Tuhan tuh kayaknya mereka sangat hidup, menikmati gitu. Mereka sangat kita seperti terhisap dengan bagaimana dia memimpin. Mungkin salah satunya, teman-teman, itu adalah spiritualitas yang contagious, yang berpengaruh kepada kita karena dia punya pemahaman, dia tidak lagi memandang dirinya ataupun orang lain. Dia melayani semata-mata karena Tuhan, karena dia punya pemahaman ibadah adalah anugerah. Dia tidak lagi dikungkung oleh perasaan-perasaan yang salah. Dia merdeka gitu. Dia bisa menyembah Tuhan dengan sangat total, dan itu bisa berpengaruh contagious ke jemaat. Gitu teman-teman ya. Aku sangat suka salah satu lagu yang cukup menggambarkan apa yang dari tadi aku omongin. Mungkin teman-teman tahu lagu Here I Am to Worship, tahu ya? Kalau teman-teman kalau nggak salah ingat, aku coba googling ya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Light of the world, you step down into darkness. Itu ngomongin Kristus ya. Kristus datang
dari terang kepada kegelapan di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Lalu apa responnya? Itu di bagian ref. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Nah, teman-teman sebenarnya itulah rangkuman bahwa kita sebagai seorang worship leader sadar akan itu. Sadar Kristus datang untuk kita, lalu respon kita adalah here I am to worship. Jadi kita beribadah karena Kristus itulah yang step down into darkness. Oke. Nah, lalu poin yang ketiga, aku mau sampaikan bahwa ibadah yang berhasil tanda kutip, kan seringkali kan teman-teman setelah jadi WL, pelayanan pasti akan dievaluasi ya sama pengurus. Oh, tadi ininya kurang ini, dan lain sebagainya. Secara teknik kita dievaluasi. Seringkali kita lupa bahwa keberhasilan seorang ibadah, keberhasilan seorang worship leader adalah ketika kita membuat jemaat kembali bergairah untuk mengasihi Allah sepulang dari ibadah kita. Sepulang dari ibadah yang kita pimpin. Itu adalah ibadah yang berhasil. Nah, teman-teman, dari ketiga poin yang sudah kita diskusi, aku paparkan, apa yang bisa kamu simpulkan tentang bagaimana seharusnya kehidupan seorang worship leader? Aku kuningin ya, kehidupan seorang worship leader. Adakah kaitannya dengan pergumulan teknis yang kamu alami? Nah, aku tulis beberapa hal ya, apa implikasinya bagi kehidupan kita. Tadi kan Pak Jimmy bilang, seorang pemimpin pujian itu penyembah, apalagi tadi penolong sama panutan. Nah, ini ngomongin panutan dalam hidup kita sehari-hari, teman-teman. Waktu kita sadar 3 poin di atas, yang tadi kita sudah dengarkan bersama, maka implikasinya bagi kehidupan kita adalah kita harus percaya Yesus, itu pasti. Kita dapat beribadah itu hanya karena Kristus. Berarti kita sebagai seorang worship leader adalah orang yang harus percaya kepada Kristus. Lalu, terus-menerus hidup dalam pemahaman Injil, apa maksudnya? Tadi ya, semua hanya karena anugerah dan bergantung hanya kepada karya Kristus. Yang ketiga adalah meninggikan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Hidup yang Christ-centered. Lalu yang keempat adalah memiliki spiritualitas yang baik dan continue. Kalau kita bicara ibadah yang berhasil adalah ibadah yang membuat jemaat kembali bergairah mengasihi Allah, itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sebagai seorang worship leader. Harus punya spiritualitas yang baik dan continue. Bible engagement, saat teduhmu, jam doamu, dan lain sebagainya. Lalu menjadi penyembah-penyembah yang natural dan otentik dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, tidak bisa teman-teman menjadi seorang worship leader di atas panggung yang otentik dan bisa menyembah Tuhan, mengajak jemaat bisa menyembah Tuhan dengan sejati, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bukan orang-orang yang menyembah secara natural dan otentik. Penyembahan kita, cara kita melayani, adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari menyembah Tuhan. Lalu berikutnya punya kerinduan untuk terus belajar dan mengembangkan talenta. Kalau kita sadar bahwa ibadah adalah anugerah, lalu bisa menjadi WL adalah anugerah, maka kita harus punya kerinduan untuk terus-menerus belajar mengembangkan talenta. Membayar harga di dalam pelayanan. Nah, barulah setelah aku jabarkan itu, kita masuk kepada hal yang teknis. Tadi kan ngomongin soal implikasi dalam kehidupan sebagai seorang worship leader. Nah, sekarang hal teknis apa yang perlu dipelajari ketika kesempatan menjadi WL semakin bertambah? Pertama, pengetahuan lagu. Aku sampai bilang, please banyak lagu bagus gitu. Nanti kita akan belajar ya, misalnya lagu yang tepat dinyanyiin itu seperti apa ya teman-teman gitu. Apalagi kalau teman-teman kan ini konteksnya kampus. Mungkin tadi Pak Jimmy banyak kasih contoh konteks gereja. Gereja agak lebih apa ya? Agak lebih mudah dalam tanda kutip karena mereka punya pakem-pakem yang lagunya pakai ini, kedung jemaat dan lain sebagainya. Tapi since teman-teman ada di kampus,
yang latar belakang gerejanya banyak, itu akan menjadi satu pergumulan yang lain untuk teman-teman memilih lagu. Itu dari segi latar belakang. Belum lagi sisi ini lagunya tepat atau enggak untuk di liturgi ini. Ini lagunya pengajarannya sehat atau enggak gitu. Ini temponya seperti apa, dinamikanya seperti apa. Nah, nanti semakin teman-teman punya kesempatan menjadi WL, sebenarnya ada banyak hal teknis yang teman-teman juga butuh pelajari. Aku berdoa supaya teman-teman gairah menjadi seorang worship leader tuh bukan cuma di kampus. Peran seorang worship leader tuh sangat penting, sangat signifikan, dan perlu ada orang-orang yang sungguh-sungguh serius, concern menjadi seorang worship leader. Teman-teman mungkin pernah mengalami dalam ibadah-ibadah tertentu, teman-teman mengambil keputusan-keputusan yang penting itu di dalam ibadah. Teman-teman mengakui dosa, teman-teman mendapatkan ilham, inspirasi dari Allah itu di dalam ibadah. Nah, ibadah yang seperti itulah yang kita harapkan, dan itu tidak bisa ada tanpa seorang worship leader yang sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya dengan baik. Lalu musik, teman-teman juga perlu belajar musik. Minimal teman-teman belajar ketukan. Oh, ini ketukannya misalnya metronomnya 80 gitu. Ketukannya misalnya tadi tempo ya. Ketukannya 4/4, 3/4 dan lain sebagainya. Temponya lambat, sedang, cepat, metronomnya 80, 90, 120 gitu. Apa sih fungsinya teman-teman belajar tempo? Mungkin salah satunya gini. Supaya teman-teman juga nggak ngasal sebagai WL ya. Misalnya mau medley nih, lagu yang temponya pelan, misalnya 60, terus mau di medley sama lagu yang temponya 100 gitu. Wah, itu teman-teman ngerjain pemusik gitu ya. Karena secara tempo aja mereka sudah itu ngejarnya susah gitu. Nah, minimal yang kayak begitu teman-teman ngeh tentang tempo, lalu genre, mood lagu. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan, hal teknis kepemimpinan, artikulasi, dinamika, tempo, mimik wajah, gestur tubuh. Ini yang kelihatannya sangat sepele, teman-teman, tapi karena teman-teman itu adalah worship leader di depan, apapun yang menjadi gerakan, mimik wajah, ekspresi teman-teman, itu akan sangat mempengaruhi juga semangat atau mood jemaat di dalam memuji Tuhan. Lalu improvisasi bahan dan bentuk, kutipan doa, mazmur, kisah, menyanyi akapela, puisi, dan lain sebagainya. Teman-teman harus menantang diri teman-teman untuk menjadi seorang worship leader yang semakin kreatif. Jangan yang kata pengantarnya itu aja gitu, atau ya nggak berkembang. Gini teman-teman, semakin kehidupan spiritualitas teman-teman yang kita bahas di atas itu akan sangat mempengaruhi bagaimana teman-teman memilih mempersiapkan sebuah ibadah. Serius, kalau teman-teman punya kehidupan spiritualitas yang baik, prayer life yang baik, teman-teman akan kaya sebenarnya dalam mengimprovisasi ibadah. Teman-teman bisa ambil mazmur ini, teman-teman bisa ngambil kutipan buku ini, teman-teman bisa baca apa gitu. Karena itu sesuatu yang terbiasa di dalam kehidupan teman-teman. Kalau misalnya ada seorang worship leader yang mungkin apa yang disampaikan kering, kosong gitu, ya siapa tahu bisa jadi itu menggambarkan kehidupan spiritualitasnya dia sehari-hari gitu. Kalau teman-teman sangat bergumul, aduh, ini kata-kata pengantarnya apa dan lain sebagainya gitu ya, mungkin ya kehidupan kita juga tadi tidak menjadi penyembah yang natural dan otentik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita perlu juga mengevaluasi diri kita. Lalu latihan yang efektif. Nah, teman-teman, setelah artikel ini baru kita akan bahas banyak soal technical ya. Alur ibadah, pemilihan lagu, ibadah yang kreatif, dan lain sebagainya. Kata pengantar nih. Ini yang aku sering kali kayak WL itu tidak pusing mikirin kata pengantar. Itu kekeliruan gitu. Kayaknya dia akan sangat pusing waktu kata pengantarnya belum ada. Tapi dia nggak pusing waktu lagunya belum ada.
WL tugas utamanya adalah memilih lagu dengan tepat. Kata pengantar itu bukan berarti kata pengantar nggak penting ya. Kata pengantar itu hanya sifatnya menolong supaya jemaat semakin dapat intinya gitu, semakin didorong menggambarkan apa yang ingin dinyanyikan. Tapi itu bukan pusatnya. Intinya adalah ketika mereka menyanyikan pujian itu dan pujian itu berbicara kepada mereka. Nah, kita pusinglah jadi WL ketika lagunya belum ada. Bukan ketika kata-kata pengantarnya, aduh kata pengantar gue pendek banget nih gitu. Atau misalnya, aduh kata pengantarnya kayak ini lagi gitu. Seringkali aku temukan bahwa WL pusingnya justru mikirin kata pengantar, bukan memilih lagu. Kita akan bahas ini nanti di slide selanjutnya. Oke, teman-teman dari artikel 1, aku kasih kesempatan 5 menit kalau teman-teman mau bertanya, boleh open mic-nya atau by chat silakan. Sebelum nanti kita bahas ke technical. Ada teman-teman? Oke, ini ada chat ya. Belum termasuk tanya jawab. Ternyata tadi udah diingetin waktunya ya. Oh, tadi kan mulainya 16.30 ya, telat. Kan aku punya waktu 1 jam. Tadi soalnya Pak Jimmy juga mundur. Oke, ini pertanyaan dari Windy. Hai Kak, aku mau bertanya, apakah seseorang layak menjadi seorang worshipers meskipun belum dibaptis dengan modal percaya dengan Allah Trinitas? Apakah pelayanan yang diberikan orang tersebut ternilai di mata Tuhan meski hanya orang tersebut percaya dengan Tuhan Yesus? Oke, teman-teman, mungkin aku nangkepnya ke arah ini ya, meskipun belum dibaptis dengan modal percaya dengan Allah Trinitas. Sebenarnya kalau teman-teman belum dibaptis pun, teman-teman ya harus percaya kepada Allah Trinitas ya. Kalau baptisan kan salah satu sakramen, bentuk simbol bahwa teman-teman menyerahkan diri kepada Allah dan percaya kepada Allah Tritunggal gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum dibaptis, tapi teman-teman meyakini bahwa Yesus Tuhan, percaya kepada Allah Tritunggal, ya aku pikir teman-teman punya modalnya, maksudnya teman-teman punya yang basicnya gitu, iman kepada Kristus. Masalah nanti belum dibaptis atau sudah dibaptis, itu satu simbol ya yang ada di dalam tradisi gereja. Penting juga teman-teman untuk melakukan baptisan ini, tapi ya iman teman-teman tidak ditentukan apakah teman-teman sudah dibaptis atau belum gitu. Apakah ada lagi teman-teman pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, aku akan langsung masuk. Ini aku skip ya, yang depan-depan karena ini kita udah bahas. Persiapan rohani udah kita bahas. Nah, kita masuk ke persiapan informasi. Persiapan informasi itu lebih ke arah waktunya, hari, tanggal, jam, termasuk durasi ya, yang di bagian D, berapa lama. Berapa lama ini akan menentukan lagu yang dipilih, liturgi yang dibuat, apakah liturginya pendek, panjang atau seperti apa. Kayak tadi kan ibadah kita sebelum firman hanya 2 ya, hanya 2 termasuk pendek gitu. Nah, durasi waktu ini salah satunya untuk menentukan lagu yang teman-teman pilih, liturginya, lalu pengulangan lagunya seberapa banyak. Jangan sampai teman-teman melebihi waktu yang sudah diberikan. Nah, ini perlu juga untuk dipertanyakan kepada seksi acara. Lalu tema, topik, sasaran dari ibadah hari itu apa? Isi acara, para pelayan dan pembicara. Teman-teman, nanti aku skip. Aku berharap teman-teman bisa baca sendiri di rumah supaya pemahaman teman-teman juga semakin mendalam gitu ya. Aku highlight beberapa yang penting karena waktu kita juga terbatas. Nah,
teman-teman, kita bicara soal liturgi. Ada liturgi, ada alur. Boleh nggak volunteer satu orang, apa sih pemahamanmu tentang liturgi dan alur? Satu orang aja, supaya kita langsung on point nih. Liturgi sama alur, ini apa sih sebenarnya, mana yang duluan gitu? Emang bedanya apa gitu? Boleh nggak share? Nggak harus, maksudnya nggak ngejawab liturgi ini, alur ini. Sepemahaman teman-teman aja. Siapa yang mau volunteer? Kalau nggak ada yang volunteer, aku tunjuk. Boleh Abel nggak? Abel Kriso, apa nih, Prasetya ya? Jadi gimana, Kak? Atau gini, pernah dengar istilah liturgi dan alur? Kalau liturgi itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu artinya kayak kerjasama gitu, Kak. Sementara alur itu ya kayak apa? Setiap bait-bait yang harus dijalani gitu. Oke, thank you Abel. Teman-teman yang lain ada nggak? Apa pemahaman yang teman-teman tahu sejauh ini soal liturgi dan alur? Liturgi itu susunan ibadahnya gitu, Kak. Oke, lalu? Kalau alurnya itu jalan ibadah itu kayak gimana nantinya ke depan. Jalannya gitu ya. Oke, thank you Abiel ya. Oke, teman-teman bisa baca ini ya secara teoritis dan lain sebagainya. Menyusun liturgi dari kata ini artinya liturgi tujuannya agar ada keteraturan. Jadi intinya secara harafiah, secara tinjauan katanya, liturgi itu karya pelayanan untuk kepentingan umum. Nah, kalau ditarik lebih khusus kepada ibadah, maksudnya sesuatu yang dibuat supaya bisa lebih teratur gitu, lebih jelas arahannya, tidak kacau. Nah, gini, teman-teman, ini contoh liturgi ya, liturgi A, liturgi B, liturgi C, liturgi D. Kalau di dalam gereja, liturgi susunannya gitu ya, secara sederhana susunannya itu biasanya sudah pakem, sudah ada urutannya. Misalnya kalau gereja-gereja tradisional ya panggilan beribadah, lalu pujian pembuka, lalu votum, lalu ada nats pembimbing, lalu ada pengakuan dosa, berita anugerah dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang hampir setiap minggu itu pasti ada. Itu yang tadi Pak Jimmy bilang juga, ibadah liturgi itu adalah dialog gitu ya, karena tadi kan misalnya dimulai dengan panggilan beribadah, Allah ngomong ke kita, lalu kita merespon dengan apa? Lagu pembuka, memuji Dia, lalu Allah memberi damai sejahtera di votum, lalu juga memberikan nats pembimbing, lalu kita mengakui dosa, lalu Allah memberikan berita anugerah. Itu sebenarnya seperti dialog, termasuk di dalamnya misalnya di gereja pun sebenarnya teman-teman ada duduk, ada berdiri, itu bukan sesuatu yang nggak punya meaning ya. Itu bagian dari dialog juga gitu. Kenapa waktu menerima berita anugerah misalnya berdiri gitu ya. Nah, itu bagian dari simbolisasi dialog. Nah, tapi di dalam PMK teman-teman mungkin tidak punya, bukan mungkin, tapi memang pasti tidak punya liturgi yang pakem seperti itu. Karena teman-teman kan bukan di bawah satu gereja ya. Teman-teman kan interdenominasi, terdiri dari banyak gereja. Nah, liturginya agak lebih bisa dimodifikasi gitu teman-teman. Susunannya sesuai dengan misalnya temanya apa hari itu, ketersediaan waktunya. Terus misalnya waktu bahas soal doktrin biasanya kan firmanya lebih lama, misalnya 60 menit. Lagunya jadinya cuma 15 menit misal. Nah, itu kan teman-teman jadi modifikasi, oh liturginya gini aja nih, yang sederhana gitu. Susunannya seperti ini aja. Nah, itu kurang lebih susunan liturgi.
Nah, alur tuh seperti yang tadi Abiel tuh bilang jalannya. Itu seperti ceritanya. Jadi liturgi yang kita sudah buat, misalnya doa pembuka, lagu fellowship, pengakuan dosa gitu. Nah, itu kan susunannya. Tapi di dalam tiap-tiap poin itu, lagu pujian, pengakuan dosa, lagu penyembahan, itu ada alur, cerita yang mau teman-teman angkat di dalam setiap poin-poinnya. Seperti film sebenarnya. Seperti film sebenarnya. Teman-teman memberikan satu cerita yang saling berkesinambungan dari awal sampai akhir, yang teman-teman taruh, teman-teman akan tekankan itu di dalam setiap poin-poin yang ada. Itu akan mempengaruhi nanti kata-kata pengantarmu, lagu yang kamu pilih, itu akan mempengaruhi itu. Jadi alur tuh ceritanya, cerita yang mau kamu bawa. Misalnya, kamu dapat satu tujuan dari seksi acara. Hari ini ibadahnya tujuannya ini. Nah, kamu tuh akan menjadi seperti sutradara. Kita tuh sebagai WL seperti sutradara. Oh, alurnya nanti kurang lebih gini deh. Di pujian, nanti gue mau angkat poin ini. Nah, nanti setelah poin ini, gue angkat ini, gue akan masuk ke pengakuan dosanya soal ini, yang berkesinambungan apa gitu. Nah, penyembahannya soal ini. Nanti kan firmannya soal ini, gitu. Jadi itu alur yang teman-teman bawa itu dinafaskan ke dalam liturgi. Jadi teman-teman waktu nyusun liturgi itu ada alurnya juga, cerita yang mau diangkat poin-poinnya itu apa. Biasanya saling berkesinambungan dan itu sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh seksi acara. Gitu. Nangkep nggak, teman-teman? Enggak ya? Nggak nangkep ya? Diam semua nih. Nah, teman-teman, ini ada beberapa model liturgi yang teman-teman bisa pakai, tapi ini bukan pakem, tapi maksudnya ini jadi gambaran aja gitu. Aku kasih salah satu contoh gini. Seringkali kita tuh jadi WL cuman jiplak apa yang kita lihat. Oh, biasanya abis ini gitu. Karena kita tidak mengembangkan itu sendiri, kita tidak kreatif. Contohnya, pasti kebanyakan di dalam ibadah habis doa pengakuan dosa dulu, lagu pengakuan dosa dulu, habis itu apa? Penyembahan, ya kan? Kebanyakan tuh liturginya itu, susunannya itu. Mengaku dosa dulu, baru menyembah Tuhan. Kan dasarnya kan gini kan, kita sudah diampuni, maka setelah kita diampuni, kita menyembah Tuhan, gitu kan alasannya. Nah, kalau aku tanya balik gini, emang nggak bisa kalau penyembahan dulu baru mengaku dosa? Bisa nggak? Bisa, teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman baca kisah Yesaya, ingat nggak yang Yesaya melihat ada malaikat yang ada yang melihat malaikat terus menutupi dirinya, yang terus Yesaya teriak, Yesaya 6 ya kalau nggak salah ya. Suci, suci, suci. Yesaya 6. Waktu si Yesaya melihat penglihatan itu kan dibilang kan gambaran Allah Tritunggal ya. Makanya dia langsung menyembah suci, suci, suci. Nah, ketika dia melihat Allah terus dia menyembah, lalu dia merefleksikan dirinya. Allah yang ku kenal, Allah yang ku sembah itu suci, suci, suci. Bagaimana dengan aku? Nah, makanya selanjutnya, di ayat selanjutnya, Yesaya bilang apa? Celakalah aku, karena aku seorang yang najis bibir, kalau nggak salah gitu. Sama dia mengakui dosanya untuk bangsa-bangsanya. Nah, ternyata bisa. Ketika Yesaya menyembah Allah, lalu dia merefleksikan ke dalam dirinya, Allah yang kusembah suci, bagaimana dengan aku? Nah, itu teman-teman bisa terapkan sebenarnya di dalam liturgi yang teman-teman pilih gitu. Mari kita jadi kreatif,
jangan sampai seringkali aku kalau lagi iseng gitu ya jadi jemaat, aku gini, kalau ya dosa juga sih, salah. Kayak nebak-nebak, pasti nanti MC-nya habis ini gini nih. Pasti habis ini susunannya ini nih. Pasti ngomongnya gini nih gitu. Jadi kayak nebak-nebak gitu. Ya itu salah jemaatnya juga ya, kayak jemaat kayak aku yang Badung. Tapi maksud poinku adalah mari kita juga memodifikasi, memikirkan liturgi yang sesuai dengan kebutuhan, hasil pergumulan teman-teman. Bukan teman-teman jiplak atau hanya karena biasanya kakak kelas ngajarnya gini gitu. Kita perlu benar-benar memikirkan, mendoakan secara mendalam, ini ibadah mau dibawa kemana. Teman-teman minta supaya Tuhan menginspirasikan teman-teman ibadah ini mau seperti apa. Gitu. Nah, nanti ada yang ada doa syafaatnya, ada yang nggak ada doa syafaatnya, ada yang digabung atau lain sebagainya. Nah, itu balik lagi sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditentuk yang ada di situ. Mungkin teman-teman nanya, Kak, pilih liturgi dulu atau alur dulu? Kalau teman-teman udah terbiasa di WL menyusun itu, kadang-kadang nggak ada rumusnya liturgi dulu atau alur dulu. Kadang-kadang teman-teman waktu di sharing jadi WL ya, ini tujuannya. Nah, teman-teman biasanya kadang-kadang tujuannya ini, gue mau poin di pas pujiannya ngangkat tentang ini, lagunya ini gitu. Atau pas poin respon, gue mau ngangkat poin yang ini misalnya jemaat jemaat berkomitmen untuk apa, lagunya ini gitu. Baru nanti pikirin liturgi. Kadang itu saling komplementari, nggak mana yang duluan gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya yang baru belajar jadi WL, aku sarannya adalah buat aja dulu liturginya supaya teman-teman terstruktur gitu. Jadi buat liturginya, baru nanti buat ceritanya, alurnya tuh seperti apa berdasarkan tujuan yang dibuat. Nanti kalau teman-teman semakin terbiasa, biasanya nanti akan bisa alur dulu, bisa liturgi dulu, itu nggak ada pakemnya. Nah, lalu aku mau tekankan poin tentang persiapan menyusun lagu. Ini yang aku bilang peran penting seorang pemimpin pujian. Pertama, berdoalah mohon pimpinan Tuhan. Yang kedua, lagu dipilih sesuai tema dan alurnya. Tadi ya, temanya apa, alur yang teman-teman pilih apa. Pilih lagu yang baik, perhatikan kondisi kedewasaan. Pilih dalam ibadah jangan terlalu banyak lagu baru atau lagu bahasa Inggris yang bukan mother language kita. Ini maksimal 2 lagu. Ini lebih ke arah ya supaya jemaat nggak bingung juga. Kalau misalnya dalam satu ibadah lagu baru semua buat dia kapan punya momen untuk benar-benar menikmati menyembah Tuhan gitu ya, dan menikmati lagunya berbicara kepada dia, karena pasti lagu pertama akan jadi momen di mana dia akan baru meraba-raba gitu. Sekalipun ya tidak membatasi juga bahwa orang bisa menikmati pujian itu di awal dia mengenal, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak lagu baru. Carilah versi lagu pujian dalam bahasa yang mendekati bahasa lagu. Nah, ini biasanya ada banyak terjemahan, teman-teman bisa pilih terjemahan mana yang paling mendekati lagu aslinya, lirik aslinya. Tempo birama tujuan disesuaikan dengan pencipta dan mood lagu. Pilihlah lagu pujian yang kita kuasai. Teman-teman, seorang WL harus menguasai lagu yang ingin dinyanyikan. Karena teman-teman memimpin orang bernyanyi. Jangan remehkan cara bernyanyi yang benar. Karena apa yang teman-teman sekali tabur dengan menyanyikan pujian yang salah, itu bisa akan jadi budaya selanjutnya, dinyanyikan dengan salah. Jadi jangan anggap remeh, menyanyi dengan tepat, dengan benar, teman-teman harus kuasai lagunya. Lalu, ciri-ciri pujian yang baik. Ajarnya benar dan dalam, Alkitabiah. Nah, teman-teman, inilah fungsinya, tadi aku bilang, ketika teman-teman punya kehidupan kerohanian yang baik, scripture engagement yang baik, salah satu implikasinya adalah kita bisa memilih pujian ini tepat atau tidak tepat. Ini pujiannya Alkitabiah atau tidak Alkitabiah. Gitu ya. Mengarah kepada Allah.
membangkitkan dan menantangkan iman dan dapat diterima secara universal. Nah, aku bahas yang terakhir adalah pengantar lagu. Pengantar lagu ya. Pengantar lagu perlu disiapkan, benar, perlu disiapkan. Seringkali bahkan aku menikmati pujian dinyanyikan itu karena ada pendorong kata pengantar yang menggugah dari seorang worship leader. Tadi Pak Jimmy juga bilang ya, kata pengantar bisa powerful kalau benar-benar disiapkan dengan baik, hasil pergumulan sendiri seorang worship leader. Tapi seringkali kata pengantar juga menjadi salah satu yang bertele-tele dan malah bikin drop jemaat tidak mengerti atau lebih jadi blunder ketika menyanyikan pujian. Nah, teman-teman harus pikirkan supaya kata pengantar teman-teman itu juga efektif, tidak bertele-tele, tidak panjang, lalu teman-teman bisa bentuk kata pengantar lagu itu bisa banyak. Teman-teman bisa kutip ayat, teman-teman bisa parafrase dari lagunya, hasil pergumulan teman-teman apa, inti dari pengajaran lagu itu, atau sharing, tapi sharing jangan lama ya, sharing 1 menit, 2 menit gitu, tentang apa yang teman-teman nikmati, lalu ada kaitannya dengan lagu itu. Nah, teman-teman perlu memikirkan kata pengantar itu juga dengan tepat. Kalau teman-teman nggak kepikiran kata-kata pengantar apapun, jangan paksain. Kalau teman-teman cukup cuma bilang, teman-teman, mari kita menyanyikan pujian ini. Kiranya ini menjadi doa kita. Mari kita menyanyikannya. Kalau teman-teman mengajaknya pun dengan keyakinan, itu akan menular juga, akan menantang iman. Daripada bertele-tele, bikin kata-kata puitis dan lain sebagainya, tapi kita tidak memaknai itu jauh lebih tidak powerful gitu ya. Nah, aku pikir itu aja teman-teman supaya kita ada waktu untuk tanya jawab. Aku tulis di artikelku, kalau teman-teman mau diskusi, aku dengan sangat senang hati terbuka. Kalau misalnya room ini tidak cukup waktunya, teman-teman, aku mencantumkan nomor WhatsApp-ku atau juga di IG-ku, kita bisa berinteraksi di sana. Aku sangat rindu supaya ada WL-WL yang muncul dari kampus yang mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, sekarang kita boleh tanya jawab ya. Silakan kalau mau nanya. Jangan malu-malu. Oke, ini ada pertanyaan ya. Liturgi itu tata cara ibadah di gerejanya itu, Kak. Liturgi menurut itu ada cara bagaimana beribadah sistematisnya ya, Kak. Oh, ini ada yang privately ya. Sorry ya, yang private aku bacain juga ya supaya kita bisa saling share di sini. Kak, mau bertanya bagaimana jika di tengah lagu kita lupa lirik atau nada, apakah kita lanjut terus atau diam sebentar lalu nyanyi kembali? Iya, lebih baik teman-teman diam daripada sotoy, lalu lagunya salah, nadanya salah. Bersyukur kalau kita punya singer ya, kita akan di backup oleh singer. Tapi kadang-kadang kan di kampus nggak ada singer juga. Nah, nggak apa-apa, lebih baik teman-teman berhenti daripada teman-teman meneruskan tapi salah. Tadi aku bilang jangan sampai kita meneruskan lagu yang salah kepada jemaat. Kalau mau tanya secara langsung boleh teman-teman silakan. Kak, boleh deh aku mau tanya. Ya, silakan Rosinda. Panggilnya apa? Oci, Kak. Oci. Oke, silakan Oci. Jadi ini bukan ke teknik sih, Kak. Jadi kayak lebih, aku mau tanya, kan jadi WL itu kan tadi yang kayak Kak Daryl udah sampein, mesti ada persiapan kan, Kak. Nah, kebetulan aku udah beberapa kali juga jadi WL. Nah, sesekali kan kondisi kita kan nggak selalu baik ya, Kak. Oke. Nah, ketika kondisinya lagi nggak baik tuh kadang ada Tuhan malah kasih kesempatan, nggak tahu Tuhan kasih kesempatan karena memang kondisinya lagi nggak baik atau gimana, nggak ngerti. Pokoknya pasti ada sesekali panggilan untuk jadi WL gitu, diminta untuk jadi WL. Nah,
karena kondisi lagi nggak baik, sebenarnya kita harus tetap ambil pelayanan itu atau enggak Kak? Atau kita kasih tahu kondisi kita kalau kita tuh lagi nggak baik gitu. Daripada kita ambil taunya jadi malah nggak jadi berkat juga, siapa tahu gitu ke jemaatnya gitu. Atau kadang aku jadi mikir gini juga Kak, tapi kalau nggak diambil, kan Tuhan nggak maksudnya gini, jadi kayak aneh gitu loh Kak, kalau nggak diambil jadi kok jadi Tuhan kena sih sama apa yang lu rasain gitu Kak. Jadi aku kadang bingung kalau kondisi lagi nggak baik tuh sebenarnya harus diambil atau enggak sih pelayanannya gitu Kak. Ngerti nggak Kak? Ya, Aku oke, jelasinnya ngerti. agak susah nih. Ngerti kok, ngerti. Oh iya. Thank you Oci. Mungkin ini sebenarnya juga pergumulan banyak WL ya. Aku pun juga beberapa kali mengalami waktu-waktu seperti ini gitu. Nah, ini sharing yang jujur, yang kita juga nggak bisa pungkiri bahwa seringkali kita kehidupan spiritualitas kita nggak selalu baik gitu kan. Ada masa-masa mungkin kita lagi bergumul, kita meragukan Tuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, aku setuju dengan Oci bilang, apakah kita perlu men-sharingkan ini ke seksi acara? Aku pikir kita butuh untuk share ini ke seksi acara gini, ke seksi acaranya ya. Kasih tahu aja kondisiku lagi seperti ini, misalnya jujur aja misalnya saat teduhku juga lagi berantakan dan lain sebagainya, gimana ya? Apakah ada kesempatan untuk memikirkan atau mendoakannya dulu gitu. Nah, inilah perannya supaya seksi acara nggak milih pelayan mepet-mepet gitu, supaya orangnya pun bisa mendoakan dulu, menggumulkannya secara pribadi gitu. Nah, teman-teman belajarlah untuk terbuka kepada Tuhan, kupikir ya. Waktu teman-teman dapat kesempatan melayani dan dapat kesempatan untuk mendoakan, belajarlah bilang secara jujur perasaan teman-teman kepada Tuhan. Tuhan, aku kondisinya lagi gini gitu, atau seperti aku lagi gini, gimana melayani atau enggak gitu. Nah, balik lagi teman-teman, belajarlah untuk mendengarkan Tuhan lewat waktu-waktu pribadimu, supaya pergumulannya akan beda masing-masing orang. Mungkin pelayanan yang diberikan bisa jadi kesempatan juga buat kita untuk balik lagi kepada Tuhan. Tapi bisa juga mungkin Tuhan bilang, ya udah lu istirahat aja dulu. Jangan ngerasa terbebani bahwa kita harus harus jawab iya di dalam pelayanan. Aku sangat meyakini bahwa pelayanan adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan. Pelayanan adalah buahnya. Kalau relasi kita lagi tidak baik, maka buah pelayanan kita pasti akan tidak baik. Nah, tapi ini bukan jadi excuse juga buat kita, ya udahlah nggak usah melayani, orang kehidupan gue juga lagi begini, spiritualitas gue lagi kering gitu. Kita juga perlu wake up, kita juga perlu menyadarkan diri kita gitu. Mungkin pelayanan ini juga jadi kesempatan Tuhan mau berbicara kepada gua gitu. Atau ya bisa juga kalau misalnya tergantung hasil pergumulan teman-teman dengan Tuhan, hasil berdoa, membaca firman Tuhan. Kalau teman-teman merasa Tuhan bilang ya nggak apa-apa, rest aja dulu, yang penting perbaiki aja dulu relasi lu dengan Tuhan. Ya udah, nggak apa-apa juga ngejawab. Kayaknya belum bisa sekarang untuk jadi WL. Mungkin nanti 2-3 minggu lagi atau kesempatan berikutnya gitu. Itu sih dari aku, Oci, mungkin semoga menjawab. Oke, thank you Kak. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya mau nanya. Oke, silakan Abiel. Saya kan pernah jadi WL sebelum corona ya, kayak udah berapa kali, 4 kali atau 3 kali. Nah, pernah suatu saat pemusik saya itu waktu latihan dia main kunci di E. Nah, tiba-tiba pas live dia mainnya di A. Nah, saya kayak kaget dong Kak. Iya, kaget gitu Kak, tiba-tiba kok beda kuncinya gitu Kak. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kayak gitu Kak? Apakah kita diam atau bagaimana Kak? Oke. Mau nanya nih, itu si pemusiknya bikin catatan nggak tuh? Kadang-kadang juga ketemu pemusik yang nggak mau bikin catatan. Dia bikin catatan awalnya, tapi dia bilang alasannya
hilang gitu Kak tuntutannya. Jadi dia main ngasal gitu jatuhnya. Jadi jelek dalam ibarat waktu itu Kak. Dan lu sadarnya setelah lagunya udah dinyanyiin ya? Dan saya sadarnya pas mau mulai lagunya gitu Kak. Jadi kok tinggi gitu kan, kaget saya Kak. Oke. Awalnya kan ini rendah gitu, kenapa jadi tinggi nadanya gitu Kak. Kupikir kalau misalnya masih di awal-awal sadarnya, kita bisa stop. Sorry teman-teman, kita stop dulu. Kita turunin pemusik, kita turunin ya nadanya gitu. Nggak masalah. Kita sampaikan dengan tepat ke jemaat. Kita stop dulu. Kita akan menyanyikan pujian ini di kunci ini ya, supaya kita bisa menyanyikannya lebih baik, lebih enak gitu. Kupikir nggak apa-apa kalau sadarnya di awal. Tapi misalnya kalau sadarnya udah di tengah-tengah sih ya susah juga yang ngulang dari awal gitu. Karena udah mau berakhir juga gitu. Tapi kalau di awal sadar, kupikir masih nggak apa-apa sih untuk tapi kita juga perlu menyampaikan, jangan tiba-tiba cuma apa nih gitu, kaget. Gitu sih Abiel. Tapi kalau kita misalnya sadar di tengah-tengah, kita ngikutin aja atau kayak gimana Kak? Tentu kan jadi fals jatuhnya Kak kalau misalnya kita ngikutin nada dia gitu Kak. Apa yang kita harus lakukan? Atau di pengulangan berikutnya kamu kasih kode ke si pemusik turunin gitu. Misalkan nyanyinya berapa kali, misalnya 2 kali pengulangan, kamu sadar di ref pengulangan pertama. Nah, kamu kasih kode yang untuk pengulangan kedua turunin gitu, turunin nadanya. Jadi nyanyinya di kunci yang udah dilatih waktu pengulangan yang kedua. Oke gitu deh. kali ya. Makasih Kak. Thank you Abiel. Teman-teman terakhir ada lagi yang mau tanya? Kak, aku mau tanya Kak, boleh Kak? Oh, silakan Abel. Ya, jadi gini Kak, aku kan ngambil sampel dari gereja yang ada di Surabaya nih Kak. Kan itu kan untuk jadi WL sekarang untuk anak muda kan jarang. Jadi ada itu anak mudanya itu banyak. Pernah aku masuk Kak, cuma WL-nya itu cuma ada 2 orang atau enggak 3 orang gitu. Sementara yang lain itu pas mereka ditunjuk, mereka alasan, wah saya nggak bisa gini. Nah itu menurut kakak gimana? Apakah ada komunitas gitu? Kita harus kasih pengarahan, maksudnya seperti jadi WL nih gini gitu. Soalnya sekarang kayak kesan anak muda jadi WL itu kayak terlalu terikat agama gitu Kak. Jadi mereka kadang-kadang memilih untuk nggak ngikut gitu, tapi mereka lebih memilih untuk ya biasa aja gitu. Jadi gimana untuk menarik perhatian mereka gitu Kak? Oke. Aku pikir gini ya, memang tidak akan semua orang terpanggil menjadi WL. Tapi kadang-kadang mungkin gereja juga tidak melihat potensi orang bahwa sebenarnya dia punya potensi untuk menjadi WL. Nah, jadi aku sih jalan tengahnya adalah kita dulu yang pertama-tama memberikan diri untuk menjadi WL, sambil kita juga berelasi, berteman dengan anak-anak muda di tempat itu gitu. Apa harapannya waktu kita berelasi, kita bisa share kerinduan, kebutuhan dari gereja itu, sambil kita juga mengenal orang itu gitu. Oh, dia sebenarnya secara basic jadi WL nih punya nih. Misalnya bisa ngomong dengan jelas, suaranya oke lah gitu, nggak perlu bagus-bagus banget. Kalau dia suara bagus jadi bonus. Nah, itu bisa akhirnya kita bisa kenal, terus oh ini bisa nih, kayaknya coba aja dulu di-sharingin gitu. Nah, seringkali gap-nya adalah nggak ada komunikasi pengenalan yang baik kepada jemaatnya gitu, kupikir. Ya tadi sih aku jalan tengah yang aku bilang, pertama-tama kita menyerahkan diri, Tuhan juga bisa pakai kita untuk membuat orang tertarik menjadi worship leader waktu kita sungguh-sungguh menjadi WL. Yang kedua, kita bersahabat dengan teman-teman kita gitu. Tapi kalaupun misalnya susah juga, tidak ada yang terpanggil, ya kita tetap mendoakan, tapi jangan juga jadi patah semangat gitu, karena ya memang tidak semua orang mungkin terpanggil menjadi WL gitu. Satu sisi mengusahakan, tapi satu sisi jangan jadi putus asa, karena panggilan menjadi WL
kupikir juga bukan panggilan untuk semua orang gitu ya. Gitu sih Abel. Oke, makasih. Oke, teman-teman, karena waktunya sepertinya sudah habis, kita nanti bisa, kalau ada hal-hal apapun yang mau ditanya, silakan, aku sangat terbuka lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram. Teman-teman bisa tanyakan di sana. Nah, aku dikasih tugas dari panitia seksi acara untuk teman-teman selesai dari training ini untuk bikin apa namanya semacam apa yang tadi kita sudah kita bahas. Jadi teman-teman bikin alur liturgi dan alur ibadah. Nanti temanya nanti aku share di grup WhatsApp kita ya. Temanya aku share di grup WhatsApp kita, itu ada banyak, ada 18. Teman-teman bebas pilih tema yang mana teman-teman pilih. Nah, teman-teman bikin liturgi dan alur berdasarkan tema yang teman-teman pilih. Teman-teman siapin liturginya, nanti teman-teman tulis liturgi yang teman-teman bikin, alurnya, lagu-lagunya yang dipilih apa, kata-kata pengantarnya, itu teman-teman tulis di kertas, lalu setelah itu, teman-teman diminta untuk merekam diri teman-teman memimpin pujian sendirian gitu. Teman-teman pakai HP aja, teman-teman merekam diri teman-teman memimpin pujian, kayak teman-teman yang ngomong kata pengantarnya apa, misalnya Shalom teman-teman, selamat siang. Nah, mulai dari situ, terus kata-kata pengantar teman-teman, kayaknya nggak perlu, waktu direkam nggak perlu nyanyiin semua lirik, skip aja di bagian nyanyinya. Yang penting adalah ngelihat gestur, mimik, dinamika teman-teman, kata-kata pengantar dan lain sebagainya. Nah, rekamannya tolong dikirim ke Google Drive. Link Google Drive-nya pun nanti aku akan forward ke WhatsApp group. Maksimal pengumpulan itu Sabtu 17 April. Jadi teman-teman punya waktu seminggu untuk membuat alur, liturgi, pilih lagu, kata pengantar, dan merekam. Gitu. Nanti kita bisa diskusi dari hasil apa yang teman-teman buat lebih lanjut. Jelas ya teman-teman? Untuk durasi videonya berapa menit? Durasi videonya sih sebenarnya kalau teman-teman cuman kayak menyambut kata pengantar, kayak teman-teman ngisi jadi MC, jadi WL biasa aja, tapi cuman bagian nyanyinya doang yang di skip, kayaknya paling 5 menit nggak nyampe ya. Oke, Kak. Nah, teman-teman belajar untuk tadi liturginya, teman-teman pilih seperti teman-teman jadi WL lah, mendoakan, memikirkan dengan baik, lalu alurnya juga. Alurnya ditulis, liturginya ditulis. Jelas ya teman-teman ya? Jelas, Bang. Terima kasih banyak teman-teman untuk kesempatannya bisa men-sharingkan ini dan juga tanya jawab. Aku sangat bersyukur. Aku mendoakan supaya teman-teman kiranya terus tadi bergantung kepada anugerah Kristus. Lihatlah terus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang menjadi dasar kita menjadi WL. Dan itu juga yang akan mendorong kita untuk semakin semangat belajar hal-hal teknis. Gitu. Terima kasih. Aku mau tutup room ini dalam doa. Mari kita berdoa.